adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, tadi kita udah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kini tiba saatnya nih adik-adik, kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik berdoa dulu ya. Semuanya boleh lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat Tuhan yang boleh kami terima sepanjang malam tadi. Kini tiba saatnya Tuhan, kami juga sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Engkau memberkati kami agar kami bisa duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Dan juga kami berdoa agar kami menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan setelah kami mendengarnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, jadi di bulan April ini kita itu akan memperingati Paskah. Paskah apa sih adik-adik? Nah, tapi sebelum Paskahnya, kakak mau bawa cerita hari ini tentang Tuhan Yesus dan salah satu muridnya nih yang menyangkal Tuhan Yesus, yang gak mau mengakui Tuhan Yesus. Siapakah dia? Ayo, ada yang tahu gak kira-kira adik-adik? Siapa? Wah, bener banget. Yang menyangkal Tuhan Yesus banyak 3 kali sampai ayam berkokok adalah Petrus. Jadi ada salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus menyangkal. Menyangkal tuh maksudnya apa sih adik-adik? Gak mau mengakui Tuhan Yesus. Pura-pura gak mengenal Tuhan Yesus adik-adik. Nah, jadi gimana nih ceritanya? Ada yang penasaran? Yuk kita mau sama-sama denger. Oke, aku ambil dulu ya kertasnya. Petrus menyangkal Yesus ada di Lukas 22 ayat 31 sampai 34, dilanjutkan pada ayat 54 sampai 62. Jadi Petrus menyangkal Yesus itu ada di Lukas adik-adik, Lukas 22 ayat 31 sampai 34, ayat 54 sampai 62. Jadi nih adik-adik boleh minta mama atau papanya kalau yang belum bisa baca untuk minta diajarin dong Mapa buat buka Alkitab dan dibacain kalau belum bisa baca ya adik-adik ya. Jadi kita sama-sama belajar. Petrus menyangkal Yesus. Nah, gimana sih Bapak Petrus menyangkal Yesus? Wah, gimana ya adik-adik? Jadi aku ambil gambarnya dulu ya. Jadi ini nih gambarnya nih adik-adik. Wah, ini ada Tuhan Yesus dan sebelahnya ada Bapak Petrus adik-adik. Ada Tuhan Yesus, ada Bapak Petrus. Jadi pada suatu malam itu berarti gelap ya adik-adik ya. Pada malam hari Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, kamu akan menyangkal aku sebanyak 3 kali sebelum pagi hari. Nah, Tuhan Yesus berkata nih sama Petrus, kamu bakalan menyangkal aku nih Petrus. Kamu bilang kalau kamu gak mengenal aku sebanyak 3 kali. Berapa nih adik-adik? 1, 2, 3. Sebanyak 3 kali sebelum pagi hari. Terus kira-kira Petrus menjawab apa ya adik-adik ya? Kan dibilang kalau dia nanti pas orang-orang tanya, kamu kenal Yesus gak? Nanti Petrus bakal jawab, gak kenal Yesus, aku gak kenal siapa sih Yesus? Lah, padahal dia adalah murid Tuhan Yesus adik-adik. Nah, terus si Petrus bilang, gak mungkin, aku gak mungkin menyangkal engkau. Aku itu menyayangi engkau, aku itu mengenal engkau Yesus, gak mungkin aku menyangkal. Aku janji deh, kalau nanti orang-orang nanya, kenal gak kamu Petrus sama Yesus? Aku kenal, gak mungkin gak kenal, aku kan banyak diajar sama Yesus. Pokoknya aku berjanji, aku akan bilang kalau aku kenal kamu. Nah, sebenarnya kan Petrus kenal ya adik-adik ya. Tapi Tuhan Yesus udah tahu kalau Petrus bakal menyangkal dia nantinya. Bakal bilang ke orang-orang, aku gak kenal. Nah, terus Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk berdoa pada malam hari itu. Untuk berjaga-jaga dan berdoa. Tapi Petrus dan murid-murid lainnya malah apa nih adik-adik? Pada malam hari wah, malah tertidur adik-adik, malah memilih untuk tidur. Nah, yang berjaga-jaga dan berdoa adalah hanya Yesus. Jadi, semuanya pada tidur nih adik-adik pada malam hari. Nah, selanjutnya
Tiba-tiba, dari ujung nih adik-adik lihat deh. Dari ujung banyak banget orangnya. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aduh, kakak hitung adik-adik banyak banget. Tuh lihat deh, banyak banget. Di ujung sana udah bawa obor api gitu adik-adik. Karena kan zaman dulu gelap, terus gak ada lampu nih kayak sekarang. Jadi dia pada bawa api obor gitu adik-adik buat nyamperin Yesus dan murid-muridnya. Di sini ada salah satu murid Tuhan Yesus yang ikut gerombolan orang-orang ini. Siapakah dia? Namanya adalah Bapak Yudas. Wah, Bapak Yudas ini yang ngasih tahu, nanti kalau aku memberikan salam, itu adalah Yesus yang harus kalian tangkap. Nah, akhirnya mereka semua nyamperin ya adik-adik. Nyamperin Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesusnya diapain adik-adik? Tuhan Yesusnya ditangkap dan dibawa adik-adik keluar. Kira ditangkap terus dilihatin sama orang-orang. Yesus, disorak-sorakin adik-adik. Bukan disorakin yang kayak Tuhan Yesus hebat, bukan. Tapi disorakinnya dengan kata-kata yang tidak baik adik-adik. Wah, akhirnya Yesus dibawa. Terus murid-murid Tuhan Yesus tuh salah satunya adalah Petrus. Dia diam-diam ngikutin Tuhan Yesus. Diam-diam adik-adik. Jadi waktu Yesusnya ditangkap sama orang-orang yang rame dan Yudas tadi, Petrus ini ngikutin adik-adik. Bener-bener pelan-pelan dia ngikutin. Kan Yesus dibawa, ditangkap. Wah, diadili seperti orang yang berdosa adik-adik. Nah, di sini Petrus ngikutin dari jauh supaya gak ketahuan kalau dia tuh ngikutin. Nih lihat deh. Dilihatin. Wah, itu Yesus. Wah, aku harus ikutin nih Tuhan Yesus. Nah, lalu tiba-tiba adik-adik kan rame banget orang. Terus tiba-tiba nih ada seorang perempuan nih yang ngelihat ada Petrus lagi ngikut. Kayak menyelinap gitu loh adik-adik, kayak supaya gak ketahuan. Terus ada si Petrus ini. Nah, si ibu-ibu bilang, kamu, bukannya kamu murid Tuhan Yesus ya? Kamu kan yang sering ikut sama Yesus. Kamu nih, kamu muridnya kan? Terus si Petrus bilang, enggak, saya gak kenal. Saya gak kenal siapa ya Yesus. Saya gak pernah ikut Yesus. Saya gak kenal. Wah, lalu dia jalan lagi nih. Terus Petrus tuh ketakutan. Nanti kalau aku jawab aku kenal Yesus, aku malah ditangkap. Jadi bilang aja lah aku gak kenal Yesus. Tapi dia penuh rasa bersalah nih adik-adik. Akhirnya dia jalan lagi ngikutin Tuhan Yesus tuh dari jauh. Tiba-tiba ada orang-orang lain nih adik-adik. Lebih rame lagi ngelihat. Kamu yang ikut jalan-jalan itu, kamu kan kenal Yesus. Harusnya kamu juga ditangkap tahu. Kamu kan kenal Yesus. Terus Petrus bilang, enggak, saya gak kenal Yesus, saya gak kenal. Saya benar-benar gak kenal Yesus. Yesus itu siapa? Saya cuma mau ngeliat doang, orang rame-rame. Jadi dia udah menyangkal Yesus sebanyak 2 kali. Pertama sama seorang hamba ibu-ibu, terus sama yang mulai rame nih orang-orang pada bilang, kamu kan yang ikut Tuhan Yesus ya? Kamu kan yang sering ikut Yesus ya? Enggak, saya gak kenal. Udah 2 kali nih. Terus akhirnya adik-adik, dia jalan lagi. Wah, tiba-tiba banyak yang mengenal. Kamu kan kenal Yesus, harusnya kamu juga diadili. Kamu tuh bareng-bareng Yesus tahu. Kamu nih orangnya. Iya, benar. Saya pernah ngeliat. Wah, orang-orang banyak rame-rame bilang kalau Petrus itu kenal Yesus loh adik-adik. Terus Petrusnya gimana? Enggak. Saya gak kenal Yesus. Saya benar-benar gak kenal. Saya cuma pengen ngeliat siapa yang diadili, siapa yang ditangkap. Katanya dia mengaku jadi Tuhan ya? Enggak, bukan saya. Petrus menyangkal terus adik-adik. Dia bilang dia gak kenal Yesus adik-adik. Nah, sampai akhirnya banyak sebanyak 3 kali nih orang-orang bilang kalau dia adalah murid Yesus. Tapi terus dia menyangkal, enggak, saya bukan. Akhirnya aku ambil lagi ya gambarnya adik-adik. Banyak banget nih, sampai 3 kali adik-adik dia terus menyangkal bahwa dia adalah muridnya Yesus. Wah, kalau kalian jadi muridnya Yesus, kalian menyangkal atau kalian
Kalian kayak Petrus atau kalian benar-benar mengakui bahwa saya adalah murid Tuhan Yesus? Wah, kalau aku bilang kalau aku adalah murid Tuhan Yesus adik-adik. Karena aku yakin bahwa Tuhan Yesus itu selalu beserta aku. Jadi aku gak perlu takut apa-apa lagi, gak kayak Petrus ya adik-adik. Sampai akhirnya Yesus udah diadili nih adik-adik di atas. Orang-orang di bawah, Yesus. Terus di bawah ada Petrus ngeliat. Petrus langsung merasa sangat menyesal nih adik-adik. Aduh, sampai bunyi ayam berkokok, kukuruyuk, kukuruyuk. Wah, bener kata Tuhan Yesus. Sebelum pagi kamu akan menyangkal aku 3 kali. Tuhan Yesus udah tahu duluan adik-adik kalau Petrus akan menyangkal dia. Terus nih adik-adik, si Petrus lari nih adik-adik, dia keluar. Pas dia keluar dia menyesal banget tahu. Dia nangis kayak, aduh bener kata Tuhan Yesus, padahal aku udah janji aku gak akan menyangkal Tuhan Yesus, tapi aku malah menyangkal Yesus banyak 3 kali sebelum pagi hari. Bener-bener apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu nyata. Aku menyesal sekali Tuhan. Lalu Petrus ini sangat menyesal dan berdoa adik-adik. Kira-kira Tuhan Yesus mengampuni gak? Bener adik-adik, Tuhan Yesus itu tetap mengasihi dan mengampuni, walaupun sebenarnya si Petrus ini udah menyangkal dia. Tapi Tuhan Yesus tetap ada bersama dengan dia, dan Tuhan Yesus selalu menyertai dia. Benar-benar memaafkan karena Petrus sudah menyesal dan dia benar-benar mengasihi. Sama seperti kita adik-adik. Walaupun kita udah dimarahin mama nih contohnya. Dimarahin mama, dimarahin papa, dimarahin kakak. Dan kita menyesal karena kita juga suka marah-marahin mama, suka marah-marahin papa, suka galak sama mama papa, suka ngelawan sama mama papa. Tapi mama papa tetap mengasihi kita adik-adik. Sama nih seperti Tuhan Yesus. Walaupun kita itu sering banget tuh mengabaikan Tuhan Yesus. Kita sering membuat kecewa Tuhan Yesus. Misalnya dengan berantem sama kakak sama adik. Tapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu selalu bersama kita. Dan ketika kita menyesal, Tuhan Yesus itu menerima minta maaf kita. Dia tetap mengasihi kita adik-adik. Nah, ada ayat hafalannya nih adik-adik. Di dalam Markus 2 ayat 10. Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Jadi benar-benar nih adik-adik, walaupun kita bersalah seperti apapun, kita sering melawan Tuhan Yesus, kita sering ngelawan papa mama juga, sering melakukan tindakan tidak terpuji, tapi ketika kita mau minta maaf dan minta ampun sama Tuhan Yesus itu berkuasa untuk mengampuni Petrus, mengampuni semua umat manusia. Nah, jadi kita juga harus belajar ya untuk saling memaafkan satu sama lain nih adik-adik. Sekian firman Tuhannya, tapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik berdoa dulu yuk. Kita berdoa, kita lipat tangan ya. Sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kami dan mengampuni setiap kesalahan kami. Kami mau belajar seperti Tuhan Yesus untuk mengampuni setiap orang dan menyesali setiap perbuatan dan kesalahan kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan yang selalu mengampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sekian firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih ya adik-adik telah mendengarkan. Sampai kita ketemu di minggu depan. Happy Sunday, bye-bye.